Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi transformasi untuk materi kelas 9. Oke, pada kesempatan kali ini akan kita bahas adalah yang pertama untuk materi 3.2 pergeseran atau translasi. Nah, translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Oke, jadi maksudnya seperti ini. Kalau misal titiknya ada di sini, kalau ini kita pindahkan ke sini, kita geser atau ditranslasi, berarti pada saat titik yang di sini itu posisinya juga harus sama ke sini juga. Nah, titik ini juga posisinya atau pergeseran juga akan sama ke sini, dan ini juga akan sama ke sini. Nah, jadi dia harus digeser. Anggap misal ada garis seperti ini, pada saat ini kita geser berarti posisinya kalau titik ini ke sini, berarti titik yang ini juga harus sama pergeserannya ke sini. Nanti garisnya akan sama juga seperti ini. Nah, translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika kamu mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar atau vertikal. Untuk nilai yang sudah ditentukan A dan B, yakni translasi AB. Nah, ini juga kadang ditulis bentuk translasinya hanya di kasih koma seperti ini, A, B. Nah, ini sama. Kemudian juga bisa juga ditentukan kalau A itu arah kiri atau kanan. Nah, sementara untuk B itu dia berarti atas atau bawah. Nah, berarti kalau untuk A itu untuk sumbu X, B itu untuk sumbu Y. Nah, jadi seperti ini. Misal titik P, X, Y kita geser yang ini sejauh A, B, berarti nanti bayangannya itu X tambah A, Y tambah B. Nah, translasinya dapat disimbolkan seperti ini. X, Y itu X tambah A, Y tambah B. Jadi nanti bayangannya kalau dia translasinya dalam bentuk A, B, berarti nanti bayangannya X ditambah dengan A, kemudian Y ditambah dengan B. Nah, kita lihat untuk koordinat hasil bayangannya. Nah, pertama seperti ini, akan ada dua model. Ini kan titik B. Titik B ini bayangannya jadi B adsen. Nah, ada dua model. Nah, model pertama misal ini bisa kita katakan bahwa titik A ini kita geser 1, 2, 3, 4 ke kanan dan nah ini juga 1, 2, 3 ke bawah. Nah, berarti untuk titik B nya juga dengan translasi yang sama, 4 ke kanan, 1, 2, 3, 4, kemudian 3 ke bawah, 1, 2, 3. Nah, begitu juga untuk titik C nya. Nah, untuk arah ke kanan itu positif, untuk 3 ke bawah itu negatif. Nah, berarti kalau dia dalam bentuk A, B, berarti ini translasinya 4 positif, 3 negatif karena ke bawah. Nah, makanya ini kan titik A itu min 3,1, A itu min 3,1, berarti bayangannya jadi kalau kita gunakan yang tadi negatif 3 ditambah 4 itu positif 1, 1 ditambah min 3 itu min 2. Nah, berarti koordinat titik A nya itu pasti 1, min 2. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga untuk yang lain. Jadi nanti dalam bentuk arah ke kiri atau ke kanan dan ke bawah atau ke atas. Nah, kalau dalam bentuk A, B berarti ditambah atau dikurang. Nah, kita lihat lagi untuk contohnya. Tentukan bayangan segitiga yang titik-titik koordinatnya adalah A 3,5, B negatif 2,1, C 0,3. Translasi sejauh 2 satuan ke kiri, berarti untuk sebuah X nya itu negatif, 3 satuan ke atas
berarti dia atas positif. Nah berarti untuk yang A titiknya 3,-5 berarti bayangannya menjadi titiknya 3,5, berarti 3 karena ini ke kiri berarti kurang 2 saja, positif 1, negatif 5 karena ke atas berarti ditambah, tambah 3, negatif 3 negatif 5 ditambah 3 berarti negatif 2, berarti bayangan A nya itu 1, -2. Nah untuk B nya juga sama, untuk negatif 2,1 berarti bayangannya menjadi negatif 2 dikurang 2 negatif 4, 1 ditambah dengan 3 berarti 4. Hari ini B. Nah kemudian untuk titik C juga akan sama, 0,3 berarti bayangan titik C nya itu 0 kurang 2 min 2, 3 tambah 3 6, berarti bayangannya negatif 2,6. Nah ini bayangan dari hasil translasi untuk segitiga ABC. Jadi tinggal kita lihat saja ditambah atau dikurang, ke atas kiri kanan, kiri negatif kanan positif, atas bawah, atas positif bawah negatif. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya. Nah setelah ditranslasikan oleh X, Y, X kurang 4 Y tambah 5. Nah jadi ini bentuk translasinya. Segitiga XYZ ini bayangannya menjadi X adsennya min 8,5, Y adsennya 2,7, Z adsennya 3,1. Yang diminta di sini adalah koordinat titik awal untuk XYZ nya. Nah berarti kan bentuk translasinya ini X kurang 4 Y tambah 5. Nah karena bayangan X nya itu negatif 8,5, nah otomatis berarti untuk titik X nya dulu berarti X dikurang 4 itu jadinya ini negatif 8, berarti X nya sama dengan negatif 8 ditambah dengan 4, min 4 nya pindah jadi positif, min 8 tambah 4 kan hasilnya min 4. Nah untuk Y tambah 5 itu hasilnya jadi positif 5, berarti Y nya 5, positif 5 pindah jadi kurang 5, 5 kurang 5 kan 0, berarti titik X semula itu negatif 4 dikoma dengan 0. Nah berikutnya lagi untuk yang Y adsennya itu 2,7 dengan cara yang sama, X kurang 4 nya sama dengan ini 2, berarti X nya 2 tambah 4 hasilnya 6, sementara untuk Y tambah 5 nya sama dengan 7, berarti Y nya sama dengan 7 kurang 5 hasilnya 2. Nah untuk yang terakhir untuk bayangannya Z 3,1, berarti X kurang 4 nya sama dengan 3, X nya berarti 3 ditambah 4 hasilnya 7, untuk Y nya Y tambah 5 nya sama dengan 1, berarti Y sama dengan 1 kurang 5 hasilnya min 4. Oke berarti X nya min 4,0, Y nya itu ini 6,2. Nah untuk Z nya 7, min 4. Nah seperti itu. Jadi untuk dilatasi sebenarnya tidak terlalu rumit karena dia hanya tinggal ditambah atau dikurang saja. Oke kita lihat yang selanjutnya yang kita bahas adalah untuk materi 3.4. Nah untuk materi 3.3 kita bahas tersendiri karena lumayan banyak materinya. Kita langsung dulu dilatasi. Nah dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Nah jadi faktor skala menentukan apakah dilatasi merupakan perbesaran atau pengecilan. Nah jadi secara umum dilatasi dari suatu koordinat itu X, Y dengan faktor skala K akan menghasilkan koordinat Kx, Ky. Jadi sebenarnya ini nanti tinggal X nya dikali saja dengan faktor skalanya K. Nah untuk K lebih besar dari 1 berarti dia diperbesar, tetapi kalau K nya itu dari 0 sampai 1 berarti dia diperkecil. Nah seperti itu. Kita lihat untuk rumus dasarnya menentukan bayangan dilatasinya.
kalau titik A nya X, Y dilatasi pusatnya 0,0. Nah 0,0 itu bisa juga dikatakan titik asal atau titik awal. Nah dan faktor skalanya K, berarti bayangannya jadi KX dengan KY. Jadi tinggal titiknya itu dikali saja dengan faktor skalanya K. Nah untuk yang dilatasi pusatnya A, B, faktor skalanya juga K, berarti bayangannya menjadi ini K kali X dikurang A dulu, jadi X kurang A ditambah lagi dengan A, kemudian K dikali Y kurang B tambah lagi dengan B. Nah untuk memperjelas kita lihat di contoh soalnya. Contoh yang pertama, ada segi 4 WXZ. WXYZ, titik-titik sudutnya itu W nya min 4 min 6, X nya min 48, Y nya 48, Z nya 4 min 6. Tentukan bayangannya setelah dilatasi, berarti ini faktor skala. K nya sama dengan 0,5. 0,5 itu setengah. Titik awal berarti pusatnya 0,0. Nah berarti bayangannya tinggal dikali saja dengan 1/2. Berarti yang untuk W nya itu min 4, min 6. Berarti bayangannya tinggal dikali 1/2 saja. Min 4 kali 1/2 berarti bisa dibagi-bagi 2. Min 2 min 6 jadi min 3 dibagi 2. X nya min 4,8, berarti bayangan X nya karena dikali 1/2, min 4 kali 1/2 itu sama saja dibagi 2, berarti min 2, 4 dibagi 2, 8 bagi 2, 4. Untuk Y nya 4,8, berarti bayangannya jadi 2,4. Dan untuk yang terakhir 4,6, berarti dikali 1/2 bayangannya jadi 2,3. Ingat tinggal dibagi 2 saja. Nah berarti ini bayangannya. Nah seperti itu. Jadi agak gampang juga, tinggal dikali dengan faktor skalanya saja. Kita lihat contoh yang berikutnya. Persegi panjang KLMN berkoordinat ini KLMN. Nah tentukan koordinat KLMN yang merupakan bayangan dari persegi panjang KLM setelah dilatasi dengan pusat dilatasi titik 1,4 K. Jadi ini pusatnya 1,4, A, B nya itu 1,4, kemudian faktor skala K nya sama dengan 2. Nah berarti tinggal kita masukkan saja di rumus tadi. Untuk K yang 2,0 dulu, berarti untuk bayangan X nya dulu, jadinya itu faktor skalanya 2 dikali dengan titiknya ini 2 dikurangi dengan A nya 1 ditambah lagi dengan 1. Oke, untuk diingat rumusnya tadi K dikali X kurang A tambah A. Ini untuk X adsen, untuk Y adsen itu K Y kurang B ditambah lagi dengan B. Nah ini tadi K nya 2, X nya 2 kurang A nya 1 tambah 1 lagi. Oke, berarti 2 kurang 1 kan 1, 2 kali 1 itu 2 tambah 1 3. Y adsennya berarti K nya 2, Y nya itu 0 kurang B nya 4, kemudian ditambah lagi dengan 4. 0 kurang 4 kan min 4, 2 kali min 4 min 8, min 8 tambah 4 berarti min 4. Berarti bayangan K nya itu 3, min 4. Nah selanjutnya lagi untuk yang L 3,0, berarti X adsennya jadi 2 kali X nya 3 kurang A nya 1 ditambah lagi dengan 1. 3 kurang 1 kan 2, 2 kali 2 4 tambah 1 5. Y adsennya berarti K nya 2, Y nya 0 kurang B nya 4 ditambah lagi dengan 4. Oke, berarti 0 kurang 4 min 4 kali 2 min 8, min 8 tambah 4 min 4. Berarti L adsennya itu 5, min 4. Nah dengan cara yang sama juga nanti coba dihitung apa bayangan dari M dan N dengan cara yang sama. Nah
Jadi itu sekian untuk materi kali ini tentang transformasi untuk materi kelas 9, tapi hanya untuk pembahasan dilatasi dan translasi. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.